Hai guys, ini Mbok De lagi sakit guys. Ketemu lagi sama Mbok De. Suaranya ketahuan ya. Ini tahu sama tempe. Mbok De belum sempat belanja, jadi mau masak ini. Ditumis pedes aja. Ini cabenya cabai fresh guys, yang nanam sendiri, yang Pak Le nanam itu. Ya nih, nasi udah masak. Mbok De cuma ngeliwet aja guys, karena Mbok De di sini masak nasinya nggak banyak-banyak guys, jadi masak 2 gelas, 1,5 gelas gitu cukup guys. Jadi apalagi kalau musim panas gini guys, nasi itu cepet rusak, jadi masak harus langsung dimakan sekali gitu ya. Karena kalau di inepin itu banyu guys, banyu tuh berair, jadi sayang gitu. Makanya Mbok De masak ala kadare. Mbok De ini lagi sakit, jadi minggu ini Mbok De nggak kerja. Suara Mbok De luar biasa ya, jadi bindeng-bindeng gitu. Duh, maaf guys, saya tak potong-potong saya guys ya. Ini guys, Mbok De tadi sudah tak potong-potong nih semua. Mbok De ini masak ala kadare. Yang penting enak. Ini guys mau tak jelasin maksudku. Kenapa nih minyaknya kok ireng? Lebih ireng daripada Mbok De. Ini. Guys, kemarin aku manggang ayam. Nah, itu minyaknya itu banyak. Jadi Mbok De daripada dibuang, Mbok De buat goreng ini tahu sama tempe nih. Mbok De masukin aja. Biar tambah gurih guys. Yang pertama minyaknya sayang dibuang. Minyak lagi mahal guys, jadi harus dilantah pun sayang dibuang. Jadi Mbok De jelantah tuh ada guys tuh. Mbok De taruh gitu karena itu jelantah bekas goreng kerupuk guys. Nah, ini tahu tempenya tak masukin dulu karena Mbok De nggak goreng dulu guys, jadi sekalian mau tak sating di situ ya, dikeringkan gitu. Nah, nanti bawangnya ini mau tak masukin, tapi biarin agak belakangan aja guys, biar nggak hancur. Pokoknya masakin Mbok De ala kadare. Apalagi Mbok De lagi, Mbok De sebenarnya nggak pengen masak guys, tapi Mbok De harus makan karena Mbok De minum obat kalau nggak makan kan bahaya guys ya. Jadi harus makan. Terus bisa sih pesen makanan guys, tapi makanan sini Mbok De nggak begitu nafsu. Masih ada ayam panggang kemarin juga, jadi Mbok De ini bukan minyak aja guys, ini ada airnya juga. Ini sengaja Mbok De rebus begini ya, goreng dan rebus namanya, biar guys, tahu tempenya tuh gurih juga dan maknyus. Oke guys, terus kumut-kumut. Mbok De sengaja mau keringkan gitu ya, biar tambah gurih. Karena sayang guys dibuang. Ini Mbok De tuh kemarin pokoknya masak yang gampang-gampang aja nih selama di rumah. Ini jadinya kayak tahu tempe bumbu kecap. Ada rencana tumis aja sih. Sekarang Mbok De masukkan.
Jadi Mbak ini masak ala kadar ya guys. Nanti jangan dikira Mbak tulis resep gitu, enggak guys. Mbak bukan orang sing pinter masak. Mbak masak buat makan sendiri, yang penting bisa dimakan gitu aja guys. Jadi salah kadare ini tak gini sampai agak kering. Nanti kalau udah kering tak tambahin kurang apa bumbunya. Nanti nasi udah mateng nih guys tuh. Panas guys. Si ayam juga Mbok Di udah panasi tuh ya, jadi udah mau selesai. Mbok Di ceritanya mau makan siang, tapi sik guys, biar ini mengering dulu, kita tambahin bumbu. Tak tambahin bumbu ya, aku cobain dulu kurang apa gitu guys. Paling nggak tambahin kaldu sama mecin guys, lebih itu nggak ada lagi. Boleh sengaja masaknya nggak terlalu pedas karena boleh masih sakitnya tuh leher dan batuk guys, jadi jangan pedes-pedes dulu, perih soalnya lehernya, buat tolong kalau pedes ya. Boleh udah minum obat antibiotik guys, jadi sudah menuju ke kesembuhan deh, tapi tetap aja Mbak Teh harus menjaganya juga. Ini guys, nasi sudah tak ciduk. Ini jadinya guys, si tempe sama tahu jadinya kering guys. Jadi si air sama minyak tadi yang bekas panggangan ayam ini guys meresap. Jadi sudah tak coba guys, rasanya maknyus guys. Jadi kalau orang habis manggang, sayang minyaknya dibuang, bisa digoreng guys, bisa dibuat numis gitu. Nah, ini ayamnya sisa kemarin guys, Pak Le sama aku kemarin makannya cuma gitu aja, jadi sisanya masih banyak ini guys. Saya tak potong ya guys ayamnya. Aku nggak pakai tripod guys, jadi harus tak sambung lagi, tunggu dulu ya. Nih guys, sudah mantul tuh menunya Mbok D, tahu tempe tumis sama ayam panggang sisa kemarin. Mbok D udah gemecer guys. Ini enak nih guys, udah tak cobain tadi. Ternyata minyak yang bekas manggang ayam tuh gurih, tahu tempenya tambah gurih gitu guys. Jadi itu manggang ayamnya kan pakai kecap, pakai pokoknya banyak bumbu gitu kan. Nah terus airnya tuh kemarin nggak tahu kenapa nggak bisa kering waktu manggang ayam, tersisa minyak dan air. Nah makanya buat digunakan untuk numis. Ternyata enak guys. Oke guys, tak balik kameranya ya. Iki guys, aduh Mbok pokoknya pucet banget. Pokoknya Mbok KU guys. Nah ini Mbok kan minum obat antibiotika, makan tuh agak sedikit susah, tapi Mbok udah cobain barusan. Jadi Mbok nggak suka terlalu asin. Ini kayaknya Mbok sudah mulai bisa makan gitu, walaupun nggak seperti biasanya gitu ya. Memang kalau sakit harus dipaksa guys, supaya kita cepat sehat ya. Jadi walaupun makan seadanya,
tapi sudah nafsu lagi gitu loh guys. Ini ayam panggang bekas kemarin guys, tapi lumayan sih karena ayam satu guys, nggak mungkin kita ngabisin sekaligus. Pak Lek tuh nggak begitu doyan daging ya, jadi makan daging kita nggak terlalu banyak. Jadi kalau ayam satu gitu bisa 2 hari 3 hari. Pakai cabenya pedes guys ternyata. Ini pada lomboknya, lombok nanam sendiri guys yang di balkon. Ternyata pedas juga. Mantap guys. Jadi Mbok De itu tepar guys. Itu tadi akibat daripada cuaca panas, Mbok De pasang AC sampai full gitu ya. Itu sebenarnya nggak boleh, tapi sudah terjadi guys. Mbok De baru sadar setelah sakit, karena mula-mula itu leherku sakit, gatel gitu kan. Ternyata langsung kena paru-paru guys. Makanya aku minggu ini di rumah saja ya, mau nggak mau guys. Bukan mau nggak mau sih, emang kita nggak boleh ya kalau sakit tuh kerja. Jadi kalau sakit di sini guys, kita nggak boleh gitu kerja. Aduh, tapi minum itu Mbok De kuat sekali. Kemungkinan ini guys dari antibiotik itu, karena bawaannya Mbok De tuh pengen minum terus gitu, minum air putih. Nah, alhamdulillah sekarang udah lumayan oke. Walaupun ini kulit ayam guys. Nggak crunchy tapi Mbok De suka aja. Jadi rasa kecapnya tuh ada. Jadi Mbok De itu terharu guys, karena Pak Le itu kan kalau Mbok De sakit, Mbok De nggak sering sakit sih, tapi kalau
biasanya cuma masuk angin gitu guys. Jadi kalau Mbok De sakit tuh diperhatiin, dicium-cium terus gitu guys. Nah, Mbok De udah bilang, aku nggak mau gitu loh dia ketularan gitu guys ya. Terus dia bilang, aku nggak mau kamu sakit katanya. Jadi biar yang sakit aku aja gitu kan. Beda sebenarnya nggak mau guys, karena setiap orang itu kan memang imun kita itu kan memang harus apa ya, berusaha berjuang gitu kan guys, supaya badan kita tetap kuat. Dan walaupun kadang sakit, tapi itu tadi kembali lagi ke imun sistem kita, supaya juga berjuang memerangi bakteri-bakteri gitu kan. Kemudian nerima sakit, boleh tetap syukurin gitu ya. Si Pak Le ini aku udah bilang, jangan cium-cium Mbok De terus gitu, karena nanti takut ketularan. Aduh guys, ya kasihan guys, bangun tidur hidungnya merah, wahing-wahing, terus kita selalu ada obat guys di rumah, jadi obat pertolongan pertama gitu loh. Jadi kayak kalau di kita mungkin Panadol, Bodrek gitu kan. Mbak dia terkejut guys, karena Pak Le itu tahu-tahu udah mukanya merah kan. Terus dia bilang, kepalaku pusing, leherku gatel gitu. Aduh, kasihan guys. Pak Le juga ketularan, akhirnya dia batuk-batuk. Tapi karena Pak Le itu mungkin pertama masih muda dan imunnya lebih kuat gitu ya, dia cepet minum teh, pokoknya dia urusin sendiri gitu ya. Minum teh, ya itu tadi kayak obat yang selalu kita sediain gitu kan. Memang hari ini pagi-pagi bangun guys, itu guys, suaranya nggak ada, kasihan. Akhirnya dia minum obat batuk yang biasa kita juga punya gitu. Jadi kita memang selalu dianjurkan di rumah tuh harus ada ya kayak pertolongan pertama gitu loh guys. Karena kalau kejadian kita sakit malam hari atau weekend begitu kan, dokter tutup. Di pertolongan pertama tuh harus ada di rumah gitu kan. Dan itu di sini hal yang biasa guys ya. Terus aku ngambil ayam lagi guys. Tuh. Udah ada suara. Mbak De lupa. Jadi Mbak De
Kasihan lihat Pak Le itu ketularan guys. Mbak dia sempat sedih gitu. Karena Pak Le itu kan orangnya gimana ya guys? Kalau orang Jawa bilang tuh melas gitu loh. Udah badannya kecil gitu. Ya kecil banget nggak sih guys, tapi Mbak dia itu yang jelas lebih besar gitu. Lalu nggak biasa-biasanya pagi-pagi dia minum teh gitu kan, dia bikin teh sendiri. Mbak dia juga baru bangun tidur. Terus Mbak dia pun masih sakit, jadi Mbak dia nggak bisa sediain kan. Bukan nggak bisa, Mbak dia nggak sediain gitu. Cuma bikin teh itu sebenarnya kan gampang. Terus terharunya itu guys, dia aku peluk dia gitu guys, karena aku kasihan. Terus kata-katanya itu deh guys, dia bilang, ini kata-kata dari Pak Le ya guys, buat dia apa tirukan gitu. Dia bilang, nggak apa-apa, aku ketularan dari kamu, karena itu sudah apa ya, sudah selayaknya lah kalau kita tuh ya setempat tidur, namanya suami istri. Saya mau berkorban, biarpun kamu sakit apapun, tetap aku tidak mau menghindari, karena aku sudah berjanji hidupku hanya untuk dirimu gitu kan. Aduh, Mbak De itu pagi-pagi guys, Mbak De sedih, bukan sedih, terharu gitu ya, nangis karena Mbak De dalam keadaan sedih karena sakit. Di sini tuh kalau sakit sedih guys, karena ya nggak tahu lah, kita di sini sakit itu bawaannya nelangsa karena semuanya tuh sendiri gitu kan. Terus ada kata-kata suami, bahkan dia tuh orang bule, yang tradisinya dia tuh tidak ada seperti itu gitu guys. Nah, ngomongnya seperti itu, bahwa aku mau berkorban untukmu walaupun aku ketularan. Aku nggak masalah, aku rela ketularan. Tetap aku mau berjuang untuk dirimu gitu kan. Aduh, Mbak De itu jadi nangis pagi-pagi gitu guys. Nah, inilah pengorbanan Pak Le sama Mbak De. Jadi Pak Le, mungkin videoku yang lalu Mbak De bilang Pak Le mau berkorban untuk Mbak De karena jengkol itu ya guys. Saat ini Mbak De dapat bahasa dari Pak Le bahwa Pak Le mau berkorban walaupun Mbak De sakit apapun, Pak Le tidak akan menghindar dari Mbak De. Dan maka dari itu Mbak De tetap disayang-sayang, dicium-cium terus. Mbak De sampai sempat nggak enak gitu loh guys, karena gimana ya, Mbak De nggak mau Pak Le itu sakit gitu, karena dia kan juga harus kerja. Tapi dia bilang, demi cintaku sama kamu, kalau aku pulang kerja nggak cium kamu, dan setelah aku menikahin kamu, aku tidur tidak memelukmu, itu buat dia bukan lagi hidup gitu kata dia ya. Jadi Mbak De tuh sempat ini pagi-pagi tuh udah nangis garong-garong gitu guys, karena terharu gitu kan. Nah, Mbak De jadi berpikir gini, Pak Le itu berkorban apa aja buat Mbak De, ya kan? Bukan karena kasihan atau gimana, enggak guys. Itu demi cintanya sama Mbak De, ya. Jadi Mbak De terus terang di sini sangat
bangga dan luar biasa bersyukur betapa perjuangannya Pak Le untuk Mbok D gitu. Dulu pernah ditentang sama orang tuanya, kalau menikahi Mbok D artinya kamu bukan anaknya lagi gitu kan. Terus Pak Le bilang nggak apa-apa, yang penting dia menikahi Mbok D gitu kan. Itu juga perjuangan yang luar biasa guys. Nah, jadi kata Pak Le bilang, tidak ada yang memisahkan kita. Jangankan karena kamu cuma sakit, lalu aku nggak boleh cium kamu, nggak boleh peluk kamu. Itu tidak masuk akal katanya. Mbok D 2 hari nggak mandi guys. Karena apa? Badannya Mbok D itu kedinginan, mereyang, dan Mbok D harus naik ke atas kan, tukang mandinya di atas. Naik ke atas tuh berat sekali guys. Karena Mbok D beberapa hari itu nggak makan guys, karena ya tadi nggak nafsu gitu kan. Jadi untuk naik ke atas tuh juga berat. Nah maka dari itu Mbok D nggak mandi. Ya mohon maaf gitu, nggak sikat gigi. Mbok D jadi malu. Tapi inilah kisah nyata yang Mbok D alami saat ini guys. Jadi Mbok D cuma mau cerita, Mbok D bersyukur bahwa Mbok D mempunyai seorang suami yang masih berondong, tetapi cara berpikirnya sangat bijak sekali dan sangat bijaksana. Dia tidak memandang apa kata dunia dan apa kata siapapun. Buat Pak Le, tidak peduli, yang penting Pak Le itu bahagia bersama Mbok D gitu. Nah ini mohon maaf guys, ini yang Mbok D salut gitu. Karena tidak semua orang tuh bisa menghadapi hal ini. Ya, jadi Mbok D merasa bangga selalu diperhatiin sama Pak Le, dan perjuangannya Pak Le itu untuk Mbok D guys sangat mahal harganya gitu ya. Mahal harganya bukan berarti mengenai keuangan aja guys. Mahal itu artinya dia mau berkorban demi Mbok D untuk orang tuanya. Ya, waktu orang tuanya menentang bahwa pilih aku atau pilih Mbok D, maksudnya ibunya tanya pilih orang ibunya atau pilih Mbok D gitu kan. Lalu keputusannya dia pilih Mbok D. Ini pun salah satu keputusan yang sangat luar biasa buat Pak Le. Tantangan seperti itu dengan seorang ibu kandung sendiri itu tidak gampang guys ya. Tapi karena Pak Le mengakui bahwa pertemuan antara Mbok D dan Pak Le itu, Pak Le sudah bilang Mbok D Pak Le tidak bisa membayangkan hidup tanpa Mbok D gitu. Karena menurut pengakuan Pak Le itu Mbok D wanita yang diimpikan selama ini ya. Pokoknya semuanya itu semua sudah impian Pak Le gitu ya. Dengan wajah yang kileng-kileng hitam, kulit hitam, badan bahenol, semuanya serba besar gitu ya. Itu salah satu impian Pak Le. Kan itu selera ya guys ya. Setiap manusia punya selera. Dan kita harus hargai selera setiap kita gitu ya. Mungkin untuk orang lain Mbok D ini tidak ada apa-apanya lagi gitu ya. Udah tua, apa gimana gitu kan. Tapi tetap Mbok D bersyukur di sini Mbok D dicintai orang yang tulus gitu ya guys ya. Jadi perjuangannya Pak Le itu sangat luar biasa. Saat ini keadaan Mbok D sakit seperti ini, dia pergi cuma kerja aja guys. Ini aja Mbok D tiap kali Mbok D ditelepon. Tadi aja Mbok D ngevlog, telepon bunyi kan. Cuma Mbok D nggak angkat, cuma Mbok D pencet aja karena Mbok D langsung bilang kalau Mbok D lagi bikin konten gitu ya. Nah, jadi Pak Le itu pergi kerja aja.
Kalau bisa 24 jam itu Pak Le maunya sama-sama Mbok De aja gitu. Tapi kan ya nggak mungkin guys, karena kita juga masih hidup di dunia yang nyata, kita harus perlu keuangan juga. Apa, nggak mungkin gitu kan, nggak kerja. Nah itulah guys, ini cerita kehidupan Mbok De. Pak Le berjuang terus untuk Mbok De, walaupun saat ini Mbok De sudah di tangannya, sudah dinikahin gitu ya. Tetap perjuangan itu tidak pernah menyerah. Makanya saat ini Mbok De sakit, dia sangat prihatin sekali. Bahkan dia ada kata-kata yang bilang, jangan tinggalkan aku katanya. Terus Mbok De bilang, gimana aku mau ninggalin kamu? Ya pokoknya aku nggak mau kamu ninggalin aku, karena aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Aku nggak mungkin ninggalin kamu, karena buat aku tuh ngapain gitu ninggalin kamu. Ya takutnya kalau mati gitu guys, namanya orang sakit gitu kan. Ya enggak lah, kalau kita ini sakit biasa, namanya orang kena apa, meriang, masuk angin, sampai kena paru-paru itu mah biasa guys, semuanya bisa disembuhkan gitu kan. Ini Mbak De sudah dalam proses penyembuhan guys. Ini obatnya di balik kamera itu banyak guys. Jadi ada obat batuk yang sangat keras sekali, antibiotika. Jadi Mbak De dalam proses kesembuhan gitu. Jadi bukan berarti di sini itu semuanya serba apa ya. Ya memang umur dan semuanya itu, umur dan kematian itu yang mengatur apa, Tuhan sendiri gitu ya. Kita nggak bisa bilang dan nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau Tuhan sudah bilang saatnya pulang ya harus pulang gitu kan. Tapi secara logisnya di sini semuanya itu bisa disembuhkan, dan saat ini Mbok De juga ya udah mulai seger buger, walaupun ini masih pucat, belum apa. Ya masa Mbok De mau dandan sih guys, Mbok De lagi sakit. Tapi tetap Mbok De tuh ngevlog, Mbok De mau menunjukkan bahwa di sinilah Mbok De dalam keadaan sakit. Mbok De pun tunjukkan sama semua warga negara, ikut warga negara, semua subscriber Mbok De yang di luar sana, dan orang-orang semuanya. Jadi bukan Mbok De itu tampil di depan kamera hanya dandan aja. Mbok De nggak dandan pun Mbok De bisa mas di depan kamera, karena inilah adanya Mbok De. Mbok De tidak berlebihan dan Mbok De tidak mengurangi. Mbok De inilah Mbok De ya. Begitu guys. Jadi mohon maaf kalau vlognya kurang memuaskan, dan inilah keadaannya Mbok De. Terima kasih guys yang sudah menyimak. Mudah-mudahan bermanfaat guys. Ini vlog ngalor ngidul ala kadare, cerita Mbok De, cinta daripada Pak Le yang luar biasa ini guys. Jadi Mbok De utarakan di sini. Maksudku di sini mengutarakan, siapa tahu ada di luar sana yang minder, takut nggak dapet jodoh, atau takut gimana yang jomblo gitu guys. Nggak usah khawatir guys, jodoh itu sudah diatur sama Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita apa, mencari usaha dan jangan putus asa gitu, karena semuanya itu sudah diatur dan disediakan. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat ya guys. Terima kasih guys yang sudah menyimak, mudah-mudahan terhibur. Terima kasih sekali lagi yang selalu menyupport Mbok De ya. Ketemu lagi di video berikutnya ya guys. Terima kasih, I love you guys, bye bye.